Oke. Azab menyindir seseorang misalnya. Nah, seseorang karena yang aku sindir bukan Sufi aja. Lalu Bandung misalnya saya menerbitkannya di Bandung. Nama penerbitnya misalnya PT Angin Ribut. Angin topan. Angin topan. Itu men ngomong angin topan nggak delay. Biasanya angin. Kak, Apa? Itu nggak di spasi ya, Kak ya? Titiknya, Kak. Yang mana? Iya sih, itu. Harusnya nggak di spasi. Nggak di spasi dan jadi sebenarnya setelah saya tilik-tilik ternyata penulisan daftar pustaka ini sangat bervariasi. Kan ini biasanya daftar pustaka itu untuk nulis referensi di tulisan-tulisan ilmiah ya, tulisan-tulisan non fiksi lah. Nah, biasanya itu bergantung kepada instansinya. Kayak misalnya yang bikinnya kampus A sama kampus B biasanya beda si penulisannya. Tapi kalau bedanya tuh paling cuma dikit-dikit aja, kayak misalnya kayak gini. Ada yang Debbie karisma Debbie, ada yang Debbie-nya kapital, ada yang enggak, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Terus ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Tapi kalau harusnya kalau kan kita tuh merujuknya ke penulisan apa tuh nama penulisan daftar pustaka ya. Kepanjangan dari pokoknya Amerika gitu, saya juga lupa. Bentar ya, cari dulu. Apa artinya? Malah what? Apa artinya malah what? Amerika. Atau nantilah itu dicari lagi ya. Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari apa tuh nulisnya kayak gini ya. Ya kayak apa, biasa aja APA. Tapi tulisannya kapital semua. Nah, ini tuh dia nggak pakai tanda kurung. Terus ada nih di sininya, ininya kapital. Ininya kapital. Nah, ada juga yang enggak. Kalau saya sih alirannya yang enggak gitu. Gini. Nanti kita cari lagi ya gimana yang baku seluruhnya semuanya, supaya kalau ada pertanyaan tentang ini di UTBK kita bisa tahu pasti gimana jawabnya. Tapi kalau secara urutannya kayak gini, nama dulu namanya dibalik, terus tahun, judulnya penulisannya dimiringkan, terus nama kota, terus nama penerbitnya, dan jangan lupa pakai titik di akhirnya. Itu. Lalu itu udah ya. Lalu kita ke yang titik koma. Nah, titik koma itu cuma 2 sih. Yang pertama untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Kayak tadi, kayak yang... bukan yang tadi, Deng. Sorry. Kalian tahu kan kalimat majemuk? Misalnya kayak gini. Ayah sedang membaca koran. Kan kalau pakai konjungsi, jadinya dan ibu sedang memasak. Tapi ini dipisahkan oleh koma, titik koma. Ibu sedang memasak. Ini masih setara, masih sejenis. Membicarakan tentang yang sedang dilakukan oleh ayah dan ibu. Tapi beda, si pekerjaannya beda. Nah, ini masih setara, dipisahkannya oleh titik koma kalau tidak pakai konjungsi. Tapi kalau udah pakai konjungsi nggak masalah, nggak usah. Lalu yang kedua, untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Sama ya, tapi itu untuk yang majemuk. Kalau majemuk kan beda ya. Misalnya, kalau diundang, saya, enggak, bukan itu mah bukan. Nah, kalau majemuk mah berarti kan majemuk ada yang setara, ada yang bertingkat. Nah, ini untuk yang bertingkatnya sama aja sih.
Intinya kalau pengganti konjungsi, jadi nggak pakai konjungsi, pakainya titik koma. Gitu. Lalu tanda hubung, ada tanda hubung. Yang pertama tanda hubung tuh untuk menyambung bagian-bagian bentuk ulang dan kata ulang. Ya, contohnya ini nih, bagian-bagiannya pakai tanda hubung. Dan itu disambung, nggak ada spasi sama sekali di antara mereka. Bagian, tanda hubung, bagian. Gitu. Lalu, untuk menyambungkan suku kata yang terpenggal oleh perpindahan baris. Kan kemarin kita belajar tentang pemenggalan kata ya. Misalnya kita nulis kayak gini. Misalnya kita nulis, saya mengerjakan. Nih, kan nggak cukup ya. Tapi nggak mau gini sayanya ya, mengerjakannya, maka kita dipenggal nih. Pemenggalannya mengerjakan. Kita coba penggal yang kan dulu. Bisa nggak sampai ke bawah? Bisa. Nah, ini pemenggalannya kayak gini. Nah, pakai tanda hubung tanpa spasi. Tuh. Itu untuk contoh yang nomor 2. Lalu yang 3, untuk menyambung bagian-bagian tanggal. Misalnya 10, sekarang 25 ya. 25, 06, 2020. Oh ya, tanggal itu punya 2 makna ya. Yang pertama, tanggal itu bisa artinya copot atau kosong ya. Saya bawa handphone nggak? Kita cek KBBI. Tanggal itu bisa lepas. Bisa lepas, bisa perhitungan bulan, hari, yang kayak gitu. Terus yang keempat, untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing yang masih diajar secara asing. Misalnya, soal TO sudah di-print. Nah, tulisannya kayak gini. D-nya itu bahasa Indonesia, imbuhan bahasa Indonesia. Print-nya bahasa asing, bahasa Inggris. Tulisannya dicetak, antara D dengan print-nya kasih tanda hubung. Kalau mau, bilangnya dicetak. Gitu, kan punya padanannya print tuh. Begitu, teman-teman. Lalu kita kalian kalau misalnya ada pertanyaan langsung ya. Soalnya kan panjang nih, ada 15 tanda baca. Kalau misalnya nunggu sampai beres, nanti balik lagi ke slide-slide sebelumnya. Nah, aku mau nanya Kak. Boleh. Masalah gelar sih. Kan aku kan pernah lihat bagan di kantor guru ya. Di situ kan ada nama-nama guru. Nah, di sini tuh sebelum ke pangkat itu ada koma dulu, Kak. Iya, sebelum antara nama orang dengan gelarnya itu ada koma. Iya. Betul. Bener ya? Bener banget. Jadi sekali lagi ya, penulisan gelar tuh soalnya masih banyak yang salah gitu. Kayak misalnya Debbie Karisma. Misalnya saya kan satu lagi namanya nama kepanjangannya itu Debbie Karisma Savitri ya. Misalnya saya nggak mau pakai Savitri, yang pengen disingkat aja S, SPD. Misalnya saya ada lagi nih gelarnya MSC, misalnya titik SC. Misalnya ada lagi nih gelarnya ALM. Ya itu gelar semuanya kan. Pakai H, kalau saya almarhumah. Gitu. Bukannya di dalam dong, Kak. Iya, di depan lagi di sini. Itu bercanda sih. Maaf ya sering bercanda. Nanti saya kena karma lagi. Gini. Amit-amit ih. Contoh ya Allah ini mah. Nah, gini. Kalau misalnya nggak pakai koma, ntar disangkanya sarjana pendidikan. Ya nggak? Itu makanya pakai koma. Bahkan di antara nama dengan gelar itu pakai koma, antara gelar yang satu dengan gelar yang lain juga pakai koma. Kalau gelarnya masih beda, kalau misalnya MPD mah kan setara, tinggal lanjutan dari SPD ya. Udah MPD aja, nggak usah pakai SPD lagi. Gitu, teman-teman. Kalian nanti gelarnya apa? Udah gak sabar pakai gelar. Amin, ya Allah. Emang benar?
Mau ke kedokteran? Enggak, aku psikologi. Ya, nggak apa-apa. Amin. Ada yang ngechat. Profesor Dr. Kiai Haji. Masya Allah. Itu Kiai Haji juga K titik H titik. Ih, coba ya kita cek dulu Kiai Haji. Nulisan Kiai Haji. Oh, Husnul Khotimah. Kiai Haji. Tuh benar K titik H titik Kiai Haji tuh. Profesor Dr. Silvi Olivia Putra Nia. Udah diduluin. Males. Profesor mah udah ini. Udah tua-tua. Berarti Silvi udah tua-tua. Dah. Kita kembali lagi ke alam. Nih, tanda hubung tuh masih belum beres, teman-teman. Masih ada lagi nih. Nah, sampai K tuh. Ih, masih ada yang ngechat. Jangan-jangan yang di line yang ngechat. Tuh kan, bukan. Si Alfandi. Alfandi yang chat mah, yang di line mah udah nggak apa-apa. Dia ngechat lagi. Masa iya? Dah. Nah, di muka angka persepuluhan di antara rupiah dengan sen. Ini tanda apa ini? Tanda hubung. Di muka angka persepuluhan. Hah, ini kayaknya salah deh. Lah, salah. Itu yang buat koma, teman-teman. Bukan bener FG lanjutannya. Berarti lanjut sekarang ke koma. Tanda koma yang pertama itu di antara unsur-unsur dalam suatu pemberian atau pembilangan. Tadi contohnya sama kayak yang tanda titik 2. Misal, saya beli saya sate, rendang, dan apa lagi? Udah sate, rendang, enaknya minum teh botol sosro. Nah, ini komanya untuk pemberian. Sebelum dan, kalau misalnya ada tiga rincian, maka harus ada koma. Kalau misalnya cuma 2 ya udah sate dan rendang, nggak usah pakai titik, nggak usah pakai koma. Kayak gitu. Terus yang B, untuk memisahkan bagian-bagian kalimat majemuk setara yang dihubungkan dengan kata penghubung yang menyatakan pertentangan seperti tetapi atau sedangkan. Jadi ada beberapa tanda hubung yang dia pakai koma dulu sebelumnya. Misalnya kayak tetapi dan sedangkan. Jadi misalnya Sylvie anaknya baik hati. Baik hati. Koma, tetapi apa ya? Ibu. Tetapi bohong. tetapi mudah marah misalnya. Misal ya. Syukur-syukur kalau enggak. Tetapi mudah marah. Atau Sylvie anaknya baik hati. Sedangkan Fakih tidak. Saya kayak gitu. Berarti sebelumnya harus ada koma. Nah, teman-teman coba cari nanti konjungsi yang penulisannya harus ada koma dulu. Nah, itu ada tetapi dan sedangkan. Masih ada lagi beberapa yang lain. Ini ada yang chat mulu sih. Ini curiga yang ngomongnya delay, sering ngechat. Oh, tetapi delay. Siapa nih, Ketang? Oke, ke yang C ya. Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Bingung nggak bacanya? Jadi kan kalimat itu ada induk kalimat, ada anak kalimat. Misalnya kayak gini. Kalau diundang,
saya akan datang. Itu induk kalimatnya adalah dating, datang. Induk kalimatnya adalah saya akan datang. Anak kalimatnya kalau diundang. Nah, ditulisnya anak kalimatnya dulu. Kalau diundang, maka pakai koma. Kalau diundang, saya akan datang. Kayak gitu. Kalau urutannya induk kalimat dulu mah nggak usah pakai koma. Saya akan datang kalau diundang. Begitu, teman-teman. Lalu yang D kita lihat. Di belakang kata ataunya 2 kali. Di belakang kata di belakangnya di-nya dipisah. Kayak lagi ini ya. Di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, namun itu kan penghubung antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Misalnya nih, apa ya kalimatnya? Kalau bikin kalimat dadakan tuh suka lupa. Misalnya, kelas IPA 4. Misalnya, kesulitan dalam menangkap sinyal. Nah, itu. Subjeknya kelas IPA 4. Predikatnya kesulitan. Ininya berarti pelengkap. Oke. Namun, ini namun tuh menghubungkan kalimat satu. Nih, kalimat yang satu yang ini. Kalimat satu yang ini. Nah, ini mau bikin kalimat baru nih. Dihubungkan pakai namun. Namun, pakai koma. Namun, semangat belajarnya. Udahlah, nggak usah diterusin. Pokoknya gitu. Semangat belajarnya terus meningkat. Misalnya kayak gitu. Nah, ada lagi selain namun. Misalnya, penghubung, kalian tahu nggak kalau penghubung antar kalimat apa aja selain namun? Dengan demikian. Benar. Oleh karena itu. Benar. Sehubungan dengan itu. Bisa. Enggak. Jadi, maka dari itu, benar-benar. Itu ya, udah bagus sih. Berarti udah pada pintar yuk, nggak belajar yuk. Gak ada yang bercanda. Mabar yuk. Yuk. Paling Faisal mah noob. Noob gitu. Enggak dong. Terus selain itu, ada yang di belakang kata-kata seperti kata-kata apa ya? Ekspresif. Misalnya, aduh, koma, wah, koma, oh, koma, gitu. Jadi si kata-kata itu tuh kalau misalnya kita mau aduh sakit, aduh koma sakit gitu. Hafsah gimana? Kamu ngedip gue ngeliat itu teh. Gini. Sakit mata jangan-jangan. Pakai Insta dulu. Kalau nggak ada pakai air biasa. Terus untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Sebelum, kan kalau kalimat langsung tuh harus ada tanda kutip ya. Misalnya, Debbie. Atau Debbie menyatakan. Atau menurut Debbie deh. Menurut Debbie, Hafsah anak yang baik. Sampai typo berarti nggak setuju. Nah tulisannya kayak gini. Menurut Debbie, Hafsah anak yang baik. Berarti Debbie itu benar-benar ngomong langsung, secara langsung utuhnya ngomongnya kayak gitu. Hafsah anak yang baik. Tapi kalau misalnya kalian ya baca dari buku, misalnya Debbie ngomong Hafsah anak yang baik tuh baca dari buku atau dengar dari orang lain, maka itu jadinya nggak langsung kan? Berarti kayak gini. Menurut Debbie atau gini diganti ya.
Debbie mengatakan bahwa, pakai bahwa Hafsah anak yang baik. Atau bisa bisa dimodif lagi gitu. Misalnya Hafsah siswa IPA 4 anak yang baik. Padahal Debbie mah bilangnya Hafsah anak yang baik aja, tapi kalian tambahin siswa IPA 4, ya kalau setelah gitu bener nggak masalah. Tapi yang pasti nanti jatuhnya bukan kalimat langsung gitu. Terus tadi ya kembali lagi ke petikan langsung. Menurut Debbie, tanda petik, lalu bukan karena Hafsah itu nama orang jadinya K kapital, K-nya kapital. Emang itu juga termasuk, tapi emang setelah tanda petik itu huruf kapital. Setelah tanda petik itu harus huruf kapital. Hafsah. Atau kita ganti aja ya. Anak yang baik itu Hafsah. Nah, tanda bacanya di dalam kutip gitu. Jangan biarkan langsung ditutup sama kutip. Di dalam. Apalagi kayak gini. Set, udah gagal. Ini. Begitu, teman-teman. Lalu masih banyak lagi nih tentang koma. Nah, di muka angka persepuluhan di antara rupiah dengan sen. Yang tadi ya, misalnya 10.000 pakai sen. Sennya misalnya 78. Kayak gini. Tuh, berarti kalau untuk memisahkan ribuannya, itu pakai titik. Kalau untuk memisahkan antara ribuan dengan sennya, itu pakai koma. Gitu. Ngakak. Ih, bener lah. Ngechat juga Delay. Perasaan lagi nggak ngebahas yang ngakak. Tiba-tiba ada chat ngakak. Sil, itu bener nih. Kamu harus diperiksa sinyalnya asli. Ya, saya mah hanya bisa menyarankan sih, Sil. Kalau kamu mau mempertimbangkan itu bagus. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Itu chat tadi teh, ya tadi teh ini berapa menit yang lalu tuh, lihat 9:09 kamu ngebalas ngakaknya 9:12. Delay parah ih. Bentar, terus di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marga yang tadi, yang Debbie Karisma S. Titik, koma dulu. Baru gelar untuk membedakan singkatan nama keluarga atau marga gitu. Terus untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan oposisi. Nah, kayak tadi. Tadi kan saya nulisnya kayak gini, Hafsah, siswa IPA 4 merupakan anak yang baik. Nah, si kalimatnya tuh cuman Hafsah merupakan anak yang baik. Nah, siswa IPA 4-nya keterangan tambahan. Nah, untuk menambahkan keterangan tambahan ini pakai koma, ini diapit oleh kedua koma. Kayak gitu. Itu bukan hanya untuk orang ya. Bisa misalnya kayak gini, si kalimatnya tuh. Seluruh siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma lagi, harus mengikuti latihan paduan suara. Kayak gitu juga. Jadi si baik perempuan atau laki-laki itu keterangan tambahan dari seluruh siswa. Penulisannya pakai koma-koma gitu. Oke. Lalu yang J, di antara nama alamat ya, terus bagian-bagian alamat, ya kayak kalian kalau nulis alamat misalnya, apa ya, misalnya Jalan Cikutra, nomornya berapa, misalnya nomornya 9, koma, kecamatan mana ya? Cikutra. Kecamatan, nggak tahu. Ini aja, Bandung Wetan aja yang aku tahu. Misalnya apa ya? Pokoknya itu yang koma-komanya, misalnya kecamatannya koma, terus
kota atau kabupatennya koma, terus provinsinya di koma lagi sampai Indonesia. Gitu. Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Kayak tadi, kan kalau di daftar pustaka dibalik ya namanya. Jadi Karisma dulu, atau bahkan Savitri dulu. 10 menit lagi teman-teman. Savitri, terus Debbie Karisma misalnya. Debbie Karisma. Nah, ini pakai koma untuk menceraikannya. Wah, ceraikan. Kayak gitu ya. Lalu kita ke tanda pisah. Nah, tanda pisah ini tandanya lebih panjang dibanding tanda hubung. Yang pertama untuk membatasi penyisipan kata atau ungkapan yang memberikan penjelasan khusus, sama sih kayak tadi. Contohnya kayak si koma yang diapit sama koma. Dan itu bisa jadi opsi, bisa kalian pakai koma untuk mengapit penjelasan khusus, atau bisa juga pakai tanda pisah. Tanda pisahnya juga diapit. Ngerti ya? Kebayangkan? Enggak. Oh enggak, ya udah ditulis lagi. Misalnya jangan Hafsah, Isma. Siswa IPS mulu ya, IPA 4 mendapatkan beasiswa. Nah, ini kan, ini bisa diganti dengan ini, tanda pisah. Tanda pisah mah tidak tidak nyambung dengan katanya, kayak gini. Itu untuk penjelasan khusus terhadap kalimat yang disisipinya, kayak gitu. Jadi itu opsi ya. Atau terus yang kedua, di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, misalnya tanggal 14 sampai 28. Nah, tulisannya kayak gini, nggak gabung, nggak gini. Nanti jadi tanda hubung. Gini. Tapi gini. Terus bisa juga sampai, misalnya TO ke-3 kayak gitu, atau Jakarta Bandung. Udah ya. Lalu elipsis itu titik 3 digunakan untuk menunjukkan adanya bagian kalimat yang dihilangkan. Misalnya kalian ngutip nih, kutipannya panjang lebar, tapi yang kalian butuh tuh cuman pernyataan sedikit aja. Maka sebelumnya itu kalau misalnya yang diambil tuh kalimat yang di akhir, maka yang sebelumnya pakai titik 3. Lalu lanjutkan langsung apa yang mau dikutipnya. Yang penting itu. Kalau misalnya kalian cuma butuh di awalnya, kan kalau kutipan itu harus utuh ya, apalagi kalau kalimat langsung. Nah, maka kalau misalnya kalian nggak mau utuh, pakai titik 3. Atau terlalu panjang kalau dikutip semuanya, ya udah pakai titik 3. Kalau ngambilnya yang di awal, titik 3-nya berarti di akhir. Kalau ngambil yang akhir, kutipannya berarti titik 3-nya di awal, kayak gitu. Kebayang? Itu namanya elipsis. Lalu ada tanda tanya. Yang pertama tanda tanya pada akhir kalimat tanya, jelas ya. Baik itu apa, siapa, bagaimana, yang kayak gitu. Maupun yang pakai partikel kah. Adakah kemauan di antara teman-teman IPA 4 untuk meraih kesuksesan? Tanda tanya. Adakah pakai kah, itu juga pakai tanda tanya gitu. Terus bisa juga untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan. Sanksi itu apa artinya? Hukuman. Astagfirullah. Benar. Sanksi itu hukuman, tapi ada tulisannya ada sanksi gini. Ini untuk hukuman. Kalau sanksi gini itu untuk keraguan. Dua-duanya dibacanya sama, cuman penulisannya beda. Bahasa Indonesia juga ada yang kayak gini. Ini contoh sanksi dengan sanksi. Penulisannya, pembacaannya sama, penulisannya beda. Ada juga yang gini. Bang dengan bang. Enggak yang satu bang, enggak pakai k gitu, enggak. Tuh. Ya, berarti ini yang diragukan. Misalnya kayak gini. COVID-19 akan berakhir besok. Pakai gini, sanksi kita ragu, belum tentu gitu.
pernyataannya mesti disangsikan gitu. Paham nggak? Nah, si ininya, si tanda kurungnya, si tanda tanyanya pakai tanda kurung. Tuh. Dalam hal ini tanda tanya itu diapit oleh tanda kurung. Nih yang pernyataan B. Gitu teman-teman. 5 menit lagi. Masih ada 3 lagi. Bentar. Nanti minta PPT-nya ya, Kak. Mau ah. Aja, Kak. Hah? Bahas pretest. Bahas pretest, benar? Ya udah. Gampang gitu maka bisa sendiri. Lihat dulu ya, ini kayak gini, lihat dulu tanda seru, tanda kurung, insya Allah bisa lah. Terus tanda kurung siku, tanda petik, nanti baca sendiri ya. Nanti kalau ada yang nggak dimengerti, kalian tanya, boleh di chat, boleh di grup juga boleh. Nanti mention saya. Kalau misalnya belum balas, Teh Debbie mohon balas di grup gitu. Soalnya bisa kayak si Albi, ngechatnya kapan, dibalasnya kapan. Syafsa juga gitu. Terus ini, nah untuk tanda penyingkat nih sedikit ya, tanda penyingkat itu kan nggak ada di situ keterangannya. Tanda penyingkat itu apostrof. Kalau kalian mungkin lebih kenalnya dengan istilah curak. Nah itu untuk menyingkat misalnya kan ini singkatan dari akan atau telah. Atau nanti kalian cari lagi ya si contohnya. Jadi kan itu kan ada yang untuk memastikan iya kan. Nah ada juga untuk imbuhan, ada juga singkatan dari akan. Nah, untuk singkatan pakainya apostrof. Gitu. Tanda ulang mah tanda hubung. Udah ya. Sekarang kita bahas pretest. Ini nilainya kan luar biasa ya. Nilai-nilainya membanggakan sekali gitu. Yang tertinggi berapa tuh? Tertinggi, wah. Tak terhingga yang tertinggi. Keren lah. Tapi saya mau nge-share dulu post-test ya. Jadi setelah kalian beres, mau kita berpisah pun kalian harus tetap mengerjakan post-test sampai akhir. Karena post-testnya dikit kok, cuma 5. Teror aja kalau nggak dibalas mah iya, bombing. Jangan ketang, nggak sopan. Ntar malah di-blok. Iya, bener. Tapi khusus siswa LC mah nggak akan diblok lah selama seminggu ini mah. Nggak tahu kalau udah beres mah. Mana sih protes tanda baca? Itu copy dulu ya si link post-testnya. Bisa tiba-tiba kepisah. Oke, nomor 1. Menurut kalian mana nih? Nomor 1. Tanda titik. Sama D sama, Kak. Beda. Yang 1 titik koma. 2 yang 1 titik koma. Beda ya. Coba buka matanya. Beda. Salah. Jadi yang mana coba? Dulu, Kak. Yang benar adalah yang benar. Kenapa? Karena yang 1 tentang buah-buahan, yang 1 tentang sayur-sayuran. Jadi Pak Anto menjual apel, jeruk, pepaya, mangga, dan pisang. Nah, dan pisang tuh akhir dari buah-buahan. Dipisahkannya dengan titik koma. Titik koma, kangkung, bayam, dan lobak. Begitu teman-teman. Tapi aku jawab salah. Hah, serius? Lah, kok B? Tanda pisah. Maaf ya. Berarti nanti dicek manual lagi. Nggak dicek manual sih. Cuman 1 nomor aja kan. Maaf ya. Maafkan tidak? Jawab tidak. Nggak ada yang bercanda. Udah bisa bercanda ya, ganti wali akademikku. 1 menit lagi tuh. Aduh, ini nggak boleh ya. Si tanda serunya banyak itu nggak boleh ya. 1 aja. Walaupun bener marah banget juga atau nyuruh banget, 1 aja. Nggak boleh banyak-banyak. Terus yang nomor 2. Nomor 2.
A. Betul. A. A ya. Nomor 3. B. Koma setelah temperamen. Iya, betul. Lalu nomor 4. C. Tanda hubung pada kalimat kedua antara. Iya, betul. Se-Indonesia itu pakai tanda hubung ya. Sama kayak ke. Ke yang menyatakan keseluruhan. Atau peringkat pakai tanda hubung. Yang ini. C. Tanda hubung sebelum kata anak. Hah? Udah 2 menit lagi. 6 apa 6? 6, Kak. 6, oke 6. Nih, penulisan yang tanda petik yang tidak tepat yang mana? Udah belajar ini. Yang tidak tepat. Itu yang nggak kelihatan, Kak. Oh, masa sih? Ini Ayo cepet waktunya. Ayo. Tuh. Yang tidak tepat kan? Iya, yang tidak tepat. Oh, 3. Betul. Titiknya di luar. Terus. 7. 7 apa nih? Nomor 2. Kok nomor 2. Betul ya, betul. Membawanya harus pakai apa dulu nih? Nggak boleh ujuk-ujuk. Nomor 8. Yang itu. 1. Ya, betul. Yang 1. 9. E. Betul. Nomor 10. B. Iya, kolonelnya pakai titik. Sip. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmu dari saya barokah. Tapi teman-teman harus belajar lagi. Jangan lupa kerjakan post testnya sampai akhir, sampai dikirim. Oke, makasih, Kak. Ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.